Silakan duduk. Sebelum memulai pelajaran hari ini, saya meminta satu dari siswa saya untuk membimbing kita di dalam doa. Ada yang bersedia? Mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak Dwi yang sudah membimbing kita dalam doa. Sebelum memulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Mayang Febriani, Hadir, Pak. Nadia Afrinda, Hadir, Pak. Niken Merlin, Hadir, Pak. Olvi Elisama, Hadir, Pak. Juwita Talan, Hadir, Pak. Intan Hadiah. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir ya. Iya, Pak. Pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang cerita inspiratif. Cerita inspiratif. Oke, kompetensi dasar kita kali ini mengidentifikasi isi ungkapan. Simpati, kepedulian, empati. Atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif. Bapak sudah membuat materi, nanti Bapak akan bagikan dan kita baca sama-sama ya. Iya, Pak. Oke, sebelum itu Bapak ingin bertanya, ada yang tahu arti cerita inspiratif? Bapak. Oke, silakan Nadia. Teks cerita inspiratif adalah kisah yang mengunggah pembacanya untuk menjadi lebih baik melalui pengalaman inspiratif dari cerita yang dibawakan. Oke, bagus. Berikan aplaus untuk Nadia. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspiratif berasal dari kata inspirasi yang berarti ilham. Jadi, teks cerita inspiratif merupakan teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi yang mampu menggugah inspirasi dan semangat seseorang yang membacanya. Berdasarkan pengertian tersebut, tujuan teks inspiratif ialah untuk menambah dan menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan. Nah, di sini tujuan dari cerita inspiratif itu biasanya diambil dari kisah seseorang, biasa dijadikan sebuah biografi atau tentang cerita yang diambil dari gerak-gerik hewan, misalnya hewan-hewan di Afrika yang kelaparan dan kehausan karena tidak turun hujan. Biasanya itu dijadikan sebagai cerita inspiratif. Kita masuk ke ciri-ciri cerita inspiratif. Mungkin ada yang bisa membantu Bapak untuk membacakannya. Saya, Pak. Ya, anak Mayang. Ciri-ciri dari cerita inspiratif yaitu merupakan bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Kisah inspiratif yang baik dapat mengunggah perasaan, memberi kesan yang mendalam, bahkan dalam tingkat yang lebih tinggi, mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya untuk menjadi seperti yang dibacanya. Cerita inspiratif adalah teks yang menginspirasi seseorang berbuat lebih baik, lebih peduli, dan lebih berempati terhadap orang lain. Oke, yang berikut adalah kaidah kebahasaan. Mungkin ada yang mau membantu Bapak untuk membacakannya lagi? Saya, Pak. Ya, anak Dwi. Ciri khas tata bahasa yang biasa ditemui dalam kisah
inspiratif masih sama dengan teks narasi pada umumnya, yakni menggunakan kalimat yang bermakna lengkap. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau biasa disebut dengan konjungsi kronologis. Banyak memakai kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh yang dibawakan oleh penulis. Oke, terima kasih. Nah, di sini seperti namanya cerita atau kisah inspiratif. Sebetulnya teks ini merupakan turunan atau boleh dikatakan masuk dalam teks narasi. Namun struktur yang terdapat di dalamnya sedikit berbeda. Di mana dalam teks cerita inspiratif di sini memuat perumitan masalah, sedangkan di teks yang lain tidak. Teks cerita inspiratif, mengapa dia membutuhkan perumitan masalah? Karena cerita inspiratif benar-benar membutuhkannya sebagai perumitan peristiwa agar setelahnya kita dapat menarik resolusi atau penyelesaian dan koda untuk menjelaskan lebih lanjut amanat inisiatif yang disampaikan. Kita masuk yang ke berikut, struktur cerita inspiratif. Yang pertama, orientasi. Ada yang tahu orientasi itu apa? Ya, anak Iken. Yang pertama orientasi yang merupakan pengantar cerita. Oke, betul sekali. Seperti yang tadi dikatakan anak Iken, orientasi itu merupakan pengantar cerita. Yang kedua, perumitan peristiwa. Ada yang tahu apa itu perumitan peristiwa? Ya, anak juri. Perumitan peristiwa dapat berisi kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik kisah. Oke, baik sekali. Berisi kisah tokoh menuju ke puncak cerita. Yang ketiga, apa? Komplikasi. Ada yang tahu? Ya, anak Intan. Komplikasi merupakan puncak dari konflik atau inti cerita. Biasanya bagian ini juga menjadi tempat peristiwa utama yang menjadi inspirasi. Ya, baik. Komplikasi merupakan inti cerita. Yang keempat, resolusi. Ada yang tahu apa itu resolusi? Ya, anak cuy lagi. Resolusi berisi penyelesaian konflik yang berisi peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan yang seharusnya ia jalani. Oke, benar sekali. Berisi penyelesaian konflik. Yang kelima, terakhir, koda. Ada yang tahu apa itu koda? Ya, anak Olfi. Koda yakni penutup cerita dan dapat berisi kesimpulan serta penjelasan pesan moral yang dikandung dalam kisah. Oke, benar sekali. Koda yakni penutup cerita. Penutup cerita atau kesimpulan. Sampai di sini sudah paham atau ada yang belum paham? Paham. Ya, untuk lebih jelas lagi materinya dipelajari, Bapak akan mengirimkan sebuah video cerita inspiratif ke grup WhatsApp dan anak-anak diminta untuk menyaksikan dengan seksama lalu menyimpulkan apa makna yang dapat diambil atau dipetik dari cerita tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang silahkan saksikan videonya. In Indonesia, there is a guy with no arms and no legs, but he can shoot pictures, he can drive cars, and he can dive in the oceans. Who is this guy, and how the heck
does he do it? In this small town in Indonesia, we found Zul. Hai, saya Zul. Meskipun saya dilahirkan berbeda, tapi saya bisa melakukan apa yang Anda lakukan. When most people meet Zul, the first thing they see is not his personality or skills, they see his disability. And it's not just other people, his parents did too. Orang tua saya malu dan mereka memutuskan untuk membuang saya ke sungai. His own parents could not accept his disability that he was born with, and his entire life, everyone looked down on him because everyone thought disabled meant useless. Sooner or later, that got into his own head. That's why when he was 13 years old, he tried to end the pain and kill himself. Saya pernah memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri karena saya takut menjadi beban mereka. But one day, things turned around. He found a purpose for himself in the last thing he expected, a camera. Even though he has no hands or legs, he picked up a camera with only his arm muscles, strapped it on his neck, and used all the strength he had to press the shutter. And that changed his life. His pictures were really good, so good that people could not believe he took these pictures. He took thousands of pictures. He became popular on Instagram, and eventually he got a scholarship to study at a photography school. Hidup saya tanpa batas dan saya bisa melakukan apapun yang saya mau. So he went one step further and became a mechanic. He designed his own car and assembled it with the help of his friends so he could go anywhere in the world. It's a special car that only he can use, with a brake and an engine from a motorbike, a steering wheel from a go-kart, and he calls it his own Formula One car. Dengan mobil ini, saya bisa keliling kemanapun. And in the future, he's planning on conquering the oceans. He's learning how to dive just so he can take underwater shots and improve his craft. Think about this for a second. Without any arms or legs, this guy can take pictures, build a career, build a car, and learn how to swim in the oceans. Disabled is everything he is not. Disabled is the wrong word to use because people like him fight every day to stay alive. Semua sudah selesai menonton video tersebut? Sudah, Pak. Ya, kira-kira apa yang menjadi kerumitan masalahnya? Saya, Pak, Ya, coba anak Maya. melihat dari video yang tadi sudah kami nonton, yang terdapat di dalam kerumitan masalahnya itu yaitu dia terlahir dari seorang yang cacat, dan juga pada umur 13 tahun itu orang tuanya sudah membuang dia, dan dia berniat untuk bunuh diri, tetapi niatnya itu tidak terlaksana karena ia berubah pikiran untuk mengubah hidupnya dari cacat bisa juga menginspirasi orang lain juga dengan cara bisa melakukan karya-karyanya seperti fotografer, terus bisa menyelam dan lain sebagainya. Oke, jawaban yang bagus sekali dari anak Mayang. Kita berikan aplaus. Ya, itu termaksud di dalam kerumitan masalah. Masalah yang terkandung di dalam itu, dia adalah seorang yang cacat, dan pada umurnya yang ke-13, dia hampir menyerah untuk hidup. Namun, dia tidak menyerah dengan apa yang terjadi. Itu sudah masuk di perumitan masalah dan komplikasi. Resolusinya, karena dia tidak menyerah, dia mencoba hal yang baru, hal yang apa yang kira-kira bisa dia lakukan. Dia mencoba untuk mengambil bagian di dalam dunia fotografi, dan kita bisa melihat dari video tersebut hasil foto yang diberikan atau yang dia ambil itu sangat bagus sekali. Kemudian kita masuk lagi ke bagian koda atau penutup cerita. Apa kesimpulan yang bisa kita petik dari cerita ini? Baik, Pak. Ya, anak Nadia.
Jangan pernah menyerah dengan keadaan hidup dan selalu bersyukur jika kita terlahir dalam keadaan yang tidak normal. Karena semua orang berhak hidup untuk bahagia. Oke, jawaban yang bagus sekali. Berikan aplaus untuk teman-teman. Ya, kita sampai pada kesimpulannya. Menurut anak-anak, video yang tadi menginspirasi atau tidak? Menginspirasi. Ya, maka video itu tergolong dalam cerita inspiratif, di mana dari video tersebut kita bisa belajar dari keterbatasan orang lain, kita bisa mengambil makna yang lebih, di mana dia tidak berhenti untuk berusaha. Apalagi kita yang normal seperti ini, kita pasti bisa melakukannya lebih. Mungkin itu sekian dari Bapak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bapak minta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, hasil kegiatan belajar mengajar kita hari ini, marilah kita akan berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi dari anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi minggu depan. Selamat pagi. Selamat